Saya Andri, founder dari CC Club. Baiklah, kita langsung saja membahas roadmap IHSG minggu depan awal Januari ya. Minggu lalu di video sebelumnya kita prediksi bahwa IHSG akan mengalami technical rebound di hari Senin, kemudian melanjutkan koreksi di hari Selasa dan Rabu. Di market itu kejadiannya tidak jauh beda ya. Senin itu candle hijau, kemudian dilanjutkan penurunan Selasa Rabu. Tetapi target penurunan itu belum tercapai hingga menutup gap 5.823. Penutupan akhir tahun IHSG itu berada di bawah level 6.000, di mana yaitu di angka 5.979. So, bagaimana kita lihat pergerakan IHSG minggu depan ya. Secara tren besar, IHSG itu masih dalam kondisi bullish. Koreksi-koreksi ini adalah koreksi secondary-nya, di mana punya target koreksi yang sama di 5.823. Itu adalah gap yang mesti dia tutup. Ketika IHSG berada di 5823, ini ada dua kemungkinan yang bakalan terjadi ya. Ini saya buat dua arah, dua kemungkinan. Yang pertama yaitu IHSG kembali naik, kembali technical rebound dari angka 5.823 menuju 6.195, yaitu bakalan bentuk double top. Kenaikan ini tentu didukung sama beberapa kemungkinan berita positif ya. Yang pertama yaitu adanya efek Januari effect. Januari effect itu di mana manajer investasi kembali lagi membeli saham-saham Indonesia, secara tidak langsung akan membuat IHSG naik kembali. Yang kedua mungkin rencana vaksin yang akan dimulai di bulan Januari. Ketiga itu mungkin dana SWF investor asing yang mulai masuk ya, itu juga berpengaruh sentimen positif terhadap bursa kita. Yang keempat mungkin harga komoditas yang terus naik, sehingga membuat indeks kita terjaga, terutama harga CPO ya. Apabila IHSG tidak di rebound dari 5823 melanjutkan penurunan ke bawah, menutup gap bawah itu 5.395, mungkin berita-berita yang negatif itu yang mempengaruhinya adalah varian virus baru ya. Varian virus baru ini belum diketahui bahwa mempan terhadap vaksin-vaksin yang ada. Yang kedua, Indonesia lockdown juga ya, termasuk lockdown menutup warga negara asing dari tanggal 1 hingga tanggal 14 Januari. Ini sebenarnya berita positif agar virus baru ini tidak masuk ke Indonesia, tetapi secara ekonomi, secara sudut pandang ekonomi ya, ini tetap berita negatif. Yang ketiga, mengenai teknikal, ini ada gap-gap yang mesti ditutup, ada kemungkinan koreksi dulu, tetapi koreksi-koreksi yang beginian adalah kesempatan buat kita beli di harga yang murah lagi ya. Baiklah, ini gambaran umum IHSG, berarti ada dua kemungkinan. Ketika udah berada di koreksi 5.823, kita akan update lagi ya bagaimana pergerakan ke depan, apakah technical rebound dulu atau lanjut turun. Kita kembali ke saham-saham potensi ya. Kita lihat BRI dulu. BRI ya, BRI ini rising wedge juga, ada gap 3690 3770. Ini cukup jelas ya. Kalau mau beli BRI itu kita nunggu di area sini 3690 sampai 3770. Ini adalah area yang paling dikatakan area yang paling nyaman buat mulai collect BRI lagi.
di 3690 3770. Ini cukup jelas. Kemudian targetnya berapa ketika dia rebound, itu targetnya kemungkinan di sini lagi 4700 lagi ya. Nextnya kita lihat PTPP. PTPP ini konstruksi sengaja dibahas karena berkaitan dengan dana investor asing SWF ya yang lagi heboh belakangan ini. Kita lihat weekly-nya udah mencapai target kenaikan, yaitu di angka Fibo 4236 sorry. Ada potensi mengalami koreksinya kita lihat daily. Ini kemungkinan koreksi ya, target koreksi paling dekat untuk PTPP itu di 1554 1550 PTPP. Ini adalah angka yang cukup rasional apabila ingin memiliki saham PTPP. Ada koreksi, ada kemungkinan naik lagi di 1900 hingga 2000 ya, next levelnya untuk saham PTPP. Kemudian nextnya yaitu saham INTP, Indosemen. Ini cukup jelas ya, flag pattern di daily INTP. Kenapa dibahas saham INTP? INTP adalah saham semen yang jauh ketinggalan dibandingkan sektornya. Kita lihat sektornya seperti semen Gresi, SNGR atau SNBR itu jauh ketinggalan. Kita lihat ini jelas ya, flag pattern bullish. Targetnya INTP di 15.575 hingga 15.600. Next TP nya di 16.575. Ini masih potensinya besar INTP. Nextnya kita bahas satu lagi yaitu LSIP. LSIP adalah saham CPO. Kenapa saham CPO? Belakangan ini kita melihat bahwa saham CPO pergerakannya luar biasa ya. Harga CPO itu tembus tertinggi selama 8 bulan terakhir. Kita ngelihat ini CPO LSIP itu ada pattern yang namanya descending broadening wedge. Ini secara weekly dia udah break. Kita tarik ulang, weekly dia nggak break, jadi potensi kenaikannya yes, weekly-nya dia break. Targetnya di mana? Targetnya di 1490 hingga 1500. Targetnya ini target terdekat ya, 1490 hingga 1500. Kemudian bakalan ada backtest lagi, biasanya ada backtest lagi. Next targetnya yaitu 1800. Ini adalah target broadening 1880 hingga 1890. Untuk chart pattern broadening ini descending broadening wedge di Google banyak ya, bisa kita ngelihat pengukurannya seperti apa. Ini salah satu pengukurannya. Turun, target paling rasionalnya adalah di awal dia penurunan di descending broadening wedge ini, di pattern awal pembentukan pattern ini. Kita lihat awal pembentukan pattern ini adalah 1890, lebih kurang di level ini target untuk harga saham CPO LSIP sorry. Mungkin ini saja review market untuk minggu ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.